Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, terima kasih kepada semuanya telah hadir kembali di pengajian keluarga Tahsinul Quran. Hari ini hari Kamis 14 Oktober jam 8:30 dan lebih 4 menit. Nanti mungkin di akhir pengajian ini kita bisa susun lagi untuk pekan depan, mudah-mudahan sudah bisa dapat hari yang rutin, yaitu Rabu jam 8 malam dan Kamis jam 8:30 malam. Paling nggak untuk sementara seperti itu. Silakan Ustaz Tri, bisa dilanjutkan. Barakallahu fikum. Ya, taufik barakallah. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa kita akan mungkin untuk malam ini ayat baik. Jadi Al-Baqarah adalah surat yang kedua di dalam Al-Quran. Yang kemarin kita sudah baca dan kita sudah sedikit mendapatkan penjelasan adalah surat Al-Fatihah yang pertama. Al-Baqarah artinya sapi betina, yaitu ada ceritanya di dalam surat ini ya. Sehingga dinamakanlah surat ini biasanya memang disebutkan nama surat karena ada sesuatu yang terkandung di dalam surat tersebut ya. Baik, kita akan baca dan nanti gantian ya. BBM ya. Mulai surah Al-Baqarah ya. Ini di ayat pertama adalah huruf-huruf ya yang membacanya sesuai dengan nama hurufnya ya. Dan huruf-huruf ini selain alif ya, itu yang lam dan mim dibaca panjang. Yang panjangnya itu kalau dalam istilah tajwid itu 6 ketukan ya. 6 tul ketukan, 6 itu kalau panjang biasa itu 2 berarti itu 3 kalinya. 3 kali panjang biasa. Ya. Jadi huruf-huruf ini adalah disebut sebagai fawatihus suwar, pembuka surat. Ini ada di beberapa surat ya. Selain Al-Baqarah ya, seperti Ali Imran juga ada ya, di beberapa surat yang lain ada surat Al-Qalam misalnya dimulai huruf nun, ada surat Qaf dimulai huruf Qaf ya. Ini huruf-huruf hijaiyah yang di awal itu disebut fawatihus suwar. Nah, sekali lagi membacanya sesuai nama hurufnya. Jadi ini ada huruf alif, lam, dan mim. Tetapi lam dan mim ini dibaca panjang. Dalam istilah tajwid ini adalah bacaan mad lazim ya harfi. Nah, mad lazim harfi disebut mad karena panjang, disebut lazim karena wajib panjang 6 harokat ya, nggak cukup 2 harokat, dan sepakat itu ahlul qura tentang kepanjangannya itu ya. Terus disebut harfi karena ini berupa huruf, bukan dalam kalimat, bukan dalam kata ya, tapi huruf. Nah, mad lazim harfi itu ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal ya. Ini kalau yang lam itu berarti habis itu ketemu mim, kan ada berarti lam belakangnya m, ketemu mim depannya m ketemu m berarti jadi tasydid. Nah, kalau jadi tasydid dalam istilah di sini menjadi musaqqal karena jadi bacanya lebih dengung ya. Nah, sekarang saya bacakan alif ya, saya awali dulu dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif lam mim. Habis la panjang, la-nya panjangnya 6, kalau mau digerakkan jari 6 kali gerakan, kalau nggak ketukan misalnya ya sampai 6 kali ketukan, baru masuk ke mim-nya, baru masuk ke em-nya ya. Jadi lam. Jadi lam. Nah, ketika masuk ke mim ya, em-nya itu juga dengung karena mim ketemu mim ini sama-sama bacaan yang didengungkan, gunah ya. Jadi dengung dulu, nggak langsung alif lam mim. Nah, itu berarti nggak ada dengung. Jadi didengungkan ya. Alif lam mim. Nah, mim yang terakhir, yang em-nya itu nggak dengung lagi, ya, karena nggak ketemu lagi huruf mim setelahnya kan. Nah, mati udah. Jadi yang dengung yang mim, yang antara lam dan mim di tengah-tengahnya berarti ada m double ya, kalau ditulis pakai Latin gitu, m-nya kan double, jadi yang dengung. Sementara yang terakhirnya nggak dengung. Ya, jadi saya ulang, alif, ya alif, lam, mim. Nah, jadi yang terakhir nggak mim, mim. Ya, kita lanjutkan sekarang ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, ini ada tanda titik tiga di ayat ini. Titik tiganya ada dua ya. Ada dua antara apa fihi itu ya. Di situ sebelum fihi dan setelah fihi itu ada titik tiga. Ini namanya mu'anaqah. Tanda mu'anaqah dalam Al-Quran itu menunjukkan kita boleh berhenti di salah satu. Jadi boleh berhenti di la roib atau berhenti di fi. Artinya kalau di la roibnya kita berhenti, di fihinya nyambung. Sebaliknya juga kalau la roib nyambung, fihinya berhenti. Gitu. Jadi boleh zalikal kitabu la roib. Nah, berhenti. Tapi terus fihinya nyambung. Fihi hudallil muttaqin. Ya. Atau biasanya lebih sering berhenti di fihinya. Ya, kita akan berhenti di fihi aja ya. Untuk latihan sekarang berhentinya biar sama di fihi aja. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, sekarang kita lanjut ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ini agak panjang ini. Kita butuh nafas yang cukup. Tapi kalau kita nggak kuat, kita boleh berhenti di wa yuqimuna sholah. Tapi dibacanya bukan sholat, tapi sholah. Jadi tak marbuto, itu kan tak marbuto namanya ya, yang dikata apa di kata as-sholah itu, taknya itu kan tak bulat ya, ada titik duanya. Nah, tak bulat ini disebut tak marbuto. Kalau yang tak terbuka itu tak maftuhah ya, tak biasa. Tak marbuto itu adalah tak kalau dibaca dia bunyinya tak, tapi kalau dimatikan, diwakafkan atau berhenti, dia dibaca sebagai hak. Jadi boleh misalnya kalau kita merasa nggak kuat sepanjang itu nafas kita boleh berhenti dengan baca begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ya, bukan sholat, tapi sholah. Ya. Nah, tetapi karena nggak ada tanda berhenti, ya ada baiknya kita ulang sedikit, ya, mundur sedikit untuk mengulanginya. Jadi bukan langsung kita baca wa mimma, tapi wayuki, dari wayuki lagi ya, bukan dari awal karena kan sudah tadi dibaca. Jadi sekarang kita mundur dikit supaya ya apa namanya ya, karena tidak ada tanda wakaf di situ ya. Wayuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun.
Ya. Tapi kalau kita kuat, baca yang nyambung sekarang ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi silakan pilih mau berhenti dulu berarti sampai sholat ya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi bisa dari wayukimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, sekarang kita lanjut ayat yang keempat. Ini juga panjang ini ya. Ya, kita bisa berhenti. Ini sebetulnya bisa berhenti di ya mingkobelik ya. Kita baca sampai situ aja dan nggak usah diulang karena di beberapa cetakan di situ ada tanda wakaf ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berhenti aja ini panjang kita berhenti tapi kalau berhenti berarti kafnya dimatikan bukan qablika tapi qablik. Lanjut lagi sebelahnya wabil akhirati hum yuqinun. Saya ulang ya. Walladzina yu'minuna bima Panjang kalau merah itu panjang. unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sekarang yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini ula nilainya wajib panjang juga 6 harokat ya. Kalau yang bima walaupun tandanya ada di atasnya ada kayak tanda bendera ya sama wama yang di ayat 4 tadi itu nggak wajib 6 harokat tapi boleh. Tapi kalau yang pada ulaika ini yang ada benderanya juga sama ya kayak bendera gitu ya panjangnya itu wajib 6 harokat atau 5 harokat ya. Berarti 3 kali panjang biasa karena ini matnya bertemu hamzah dalam satu kata. Ini kalau dalam ilmu tajwid namanya mat wajib muttasil. Wajib ya muttasil. Wajib itu berarti wajib dibaca panjang. Muttasilnya itu berarti karena dia bersambung antara mat dengan hamzah. Ya, kalau yang di ayat 4 tadi ada bima unzila ma panjang kan ketemu hamzah, unzila hamzah juga. Tapi antara bima dan unzila beda kata. Maka di situ namanya bukan mat wajib tapi mat jaiz. Jaiz artinya boleh. Boleh dibaca panjang biasa 2 harokat atau panjang ya 6 harokat. Tapi untuk ulaika ini panjangnya wajib 6 harokat ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Hudam ini juga dengung ya karena tanwin ketemu mem ya bacaan. Nah, kalau yang min ketemu ro jadi mir, nunnya nggak kepake ya karena ketemu dengan huruf yang bertasydid itu ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ula ini u perhatikan wa ula u-nya pendek ya seperti ulaika depan tadi juga u-nya pendek. Wawu itu di atasnya tanda kayak lingkaran ya tanda lingkaran kecil justru menunjukkan wawunya nggak dipakai bukan berarti dibaca panjang itu bukan sukun. Kalau sukun kan tandanya bukan melingkar penuh ya. Nah jadi itu menunjukkan u-nya dibaca pendek ya. Wawunya tidak dibaca sebagai tanda panjang. Jadi ula bukan ula bukan. Ulaika ala hudam rabbihim.
Wa ulaika humul muflihun. Sekarang kita akan coba mentadabur ya apa yang kita baca ini. Ya paling tidak ngerti ya bacaan tadi maknanya apa ya minimal. Nah, awal surat ini ya dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah tadi ya, alif lam mim tadi. Ini kalau para ulama tafsir ada sebagian yang ya menyerahkan artinya kepada Allah. Ini kan huruf-huruf saja soalnya ya. Secara arti bahasa Arab nggak ada. Ya, termasuk bagian ayat mutasyabihat yang memang nggak bisa kita pahami karena nggak ada artinya. Tetapi sebagian ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan ya bahwa Al-Quran itu disusun dari huruf-huruf hijaiyah seperti itu. Ya. Nah, ulama tafsir yang lain mengatakan ini untuk menarik perhatian. Ketika orang pada masa itu kan orang-orang Arab jahiliyah adalah orang-orang yang memiliki tingkat kemampuan sastra ya yang bagus, sehingga ketika mendengarkan ya bacaan-bacaan seperti itu mereka jadi penasaran ya, tertarik untuk mengetahui. Jadi ketika dibaca alif lam mim, ini apa ini ya, sehingga ada keingintahuan gitu. Makanya kebanyakan dari ayat yang disebutkan setelah Fawatihus Suwar ini, setelah huruf-huruf pembuka surat ini, itu menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Hampir semuanya, ya. Nah, jadi seolah ini memang untuk menarik perhatian mereka supaya memperhatikan Al-Quran ini, ya. Dan bahwa Al-Quran ini adalah bukan ya buatan Nabi kita Muhammad SAW, tapi memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat di ayat berikutnya juga begitu. Zalikal kitabu. Nah, di ayat berikutnya ya itu ada penjelasan tentang Alkitab ini, ya ini Al-Quran maksudnya, ya la raiba fihi. Kitab ini ya tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi orang ketika sudah dibuat tertarik dengan huruf-huruf tadi, kemudian dilanjutkan untuk ya menjelaskan ini loh Al-Quran ini begini gitu ya. Di Ali Imran juga begitu. Ya. Alif lam mim ya. Allahullah nazala, di ayat setelahnya itu ada nazala alaikal kitaba bil haqqi gitu ya. Kami telah menurunkan Alkitab ini dengan hak, dengan benar. Jadi untuk menarik mereka supaya mereka tahu ini loh Al-Qur'an, ini Alkitab ini la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Nggak ada keraguan tentang kebenarannya. Bahwa Al-Quran ini benar-benar adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak perlu diragukan tentang isinya, bahwa dia merupakan ya petunjuk, ya hudan itu petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi ini berisi petunjuk-petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya insya Allah termasuk kita ya. Dan takwa itu apa? Takwa itu kalau diartikan secara bahasa, takwa itu artinya takut. Ya. Para ulama mendefinisikannya sebagai apa? Takwa itu berarti kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan berupaya juga untuk menjauhi larangan-larangannya. Ya. Ketika Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang mulia, tentang takwa itu apa? Beliau menggambarkan dengan pertanyaan kepada orang tersebut, kamu pernah berjalan tidak di sebuah jalan yang ada durinya? Ya, jalan-jalan yang penuh dengan duri. Maka kemudian orang itu ya misalnya dia menjawab ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, nah, apa yang kamu lakukan kalau kamu menemui sebuah jalan penuh dengan duri-duri? Nah, tentu saja, kata orang itu, saya akan berusaha menghindari duri-duri itu. Mungkin saya akan memanjangkan langkah saya supaya terhindar darinya, atau memendekkannya supaya tidak menginjaknya. Pokoknya, dia akan berjalan berhati-hati, supaya tidak terinjak oleh duri. Kata Abu Hurairah, itulah takwa.
kehati-hatian kita itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kembali ke ayat bahwa kitab ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Dengan demikian, ya, kita tentunya ya karena kita juga ya menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan kita berupaya terus memperbaharui takwa kita, ya. Karena bisa jadi ya kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita ya lalai. Nah, maka kita akan terus ya berupaya ya berhati-hati ketika berjalan atau melangkah tadi. Ya. Petunjuknya apa? Petunjuknya Al-Qur'an. Kita tahu supaya jalan kita itu nggak salah, petunjuknya Al-Qur'an. Tentunya juga dengan disertai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan sunnah itulah kita bisa lebih jelas memahami Al-Qur'an. Nah, jadi kita kembali bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan tentang isinya, tidak ada keraguan bahwa dia dari Allah, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat selanjutnya, sebenarnya ada penjelasan juga perincian tentang orang-orang bertakwa itu punya karakter yang bagaimana. Ya, di samping tadi penjelasan secara definisinya oleh para ulama tentang takwa, di ayat setelahnya, ayat 3, kita juga dapatkan karakteristik orang yang bertakwa. Disebutkan di situ, di antaranya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Al-ghaib itu apa? Al-ghaib itu yang nggak nampak, yang sebetulnya ada, ya, mewujud, ya ada wujudnya, tetapi nggak bisa apa diketahui oleh panca indera kita. Panca indera kita nggak mampu menjangkaunya. Itu gaib, ya. Baik itu panca indera itu berupa penglihatan kita, pendengaran kita, ya. Itu nggak bisa menjangkaunya, ya. Tetapi sebetulnya ada. Dan bagaimana kita tahu adanya? Kita tahu adanya dengan iman dari dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini. Nah, itulah mengapa kita sebut sebagai yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada al-ghaib, karena al-ghaib itu hanya bisa diimani, ya, diimani. Setelah kita tahu ada dalilnya, oh ini Al-Quran mengatakan begini, ada surga, ada neraka, kan itu ghaib juga kan, ada malaikat, ada jin, itu juga ghaib semua, kita nggak tahu, tapi karena dikatakan ada, ya kita percaya ada, ya, yu'minuna bil ghaib. Kemudian karakteristik yang lain, orang bertakwa itu wa yuqimunas sholata. Mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi setelah disebutkan tentang iman, yang berarti itu apa namanya area hati, ya, hati kita yang apa itu merupakan keyakinan yang ada dalam hati. Maka kemudian disebutkan tentang amaliyahnya. Wujud daripada iman itu diantaranya apa? Yuqimunas sholat, menegakkan sholat. Ini karena sholat merupakan ibadah yang paling agung dalam rangka, ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tidak ada yang lebih, ya, agung daripada ibadah sholat ini. Sholat itu adalah ibadah yang, ya, kalau secara definisi sholat itu secara bahasanya adalah doa, ya. As-sholatu huwa ad-doa, ya, berdoa. Tapi secara istilah, sholat itu ibadah yang ditentukan caranya, ditentukan bacaannya, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi mulainya takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, itu berarti masuk udah sholat dia. Nah, kemudian diakhiri dengan sholatnya. Ya, definisinya kan begitu. Nah, tetapi tentang keutamaannya, mengapa ini menjadi perkara yang sering dia disebutkan, ya, apa namanya, berulang kali untuk menunjukkan ciri orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan sholat ini yang besar, ya. Ya tentunya banyak, ya, kalau kita dapatkan dari riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, yang mungkin ya beberapa saja ya kita bisa sebutkan.
Sholat ini adalah satu-satunya pertama ya, satu-satunya perintah yang ya Allah turunkan langsung, Allah berikan langsung kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ya, tapi langsung beliau dipanggil dalam peristiwa Mi'raj, ya Isra Mi'raj. Ya, sehingga ini menunjukkan keutamaan sholat. Nah, tapi nggak cuma itu. Sholat ini adalah dikatakan sebagai imaduddin, tiang agama. Ya, yang mana kalau sebuah bangunan tiangnya rontok, ya rubuh bangunan itu. Kalau tiangnya ya rubuh, bangunan itu pun jadi rubuh. Tiangnya nggak bisa tegak, bangunan itu rubuh. Ya, sholat itu juga merupakan perkara yang ya akan ditanya pertama kali di yaumul akhir. Ya, jadi di akhirat nanti ditanya kepada kita pertama adalah tentang sholat. Ya, idza sholat sairu amalihi, wa idza fasadat sairu amalihi. Kalau sholatnya bagus, amal lain akan ikut terbawa bagus. Artinya lebih mudah lagi baginya ya ketika dihisap yang amal-amal lainnya kalau sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya jadi rusak ya, artinya apakah dia jarang-jarang sholat atau sholat tetapi dia ya sholatnya tidak memenuhi kriteria ya, mungkin nggak ikhlas, mungkin nggak mengikuti sunnah Rasul SAW dalam ibadah sholatnya ya, udah fasadat sairu amali, amal yang lain itu menjadi rusak ya. Kemudian yang berikutnya wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka ya, mereka menginfakkan ya rezeki tersebut. Ya, sebagian dari rezeki tersebut mereka infakkan. Ini perhatikan ya, di sini kita mendapati ya 3 kriteria yang disebutkan di ayat ini, tapi sudah menjangkau mewakili seluruh ya apa yang menjadi hal penting dalam hidup kita. Yang pertama tadi iman itu ada ya, dari merupakan amalan hati. Kemudian sholat itu merupakan amalan jawarih kita, anggota tubuh kita yang ini kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya kan? Ibadah sholat itu berarti kan vertikal ya, hubungannya ke atas. Yang ketiga adalah berinfak. Ini adalah ibadah apa? Sosial. Jadi hubungan kita dengan sama masyarakat. Jadi sudah terpenuhi semua ini tiga-tiganya. Hati kita ya dijaga supaya tetap bersih dengan keimanan, amaliyah kita dalam hubungan dengan Allah terjaga dengan sholat, dan kemasyarakatan kita, hubungan kita secara sosial dengan masyarakat pun terjaga. Ya, diantaranya dengan apa? Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu dengan menginfakkan harta sebagai rezeki yang Allah berikan kepada kita. Infak itu kalau secara bahasa sebetulnya artinya membelanjakan harta. Membelanjakan harta dalam hal apapun itu namanya infak ya. Apakah dalam hal yang positif atau negatif, dalam hal yang baik atau buruk, dalam hal yang manfaat atau mudarat. Kalau orang berinfak sebetulnya secara bahasa lah ya, artinya membelanjakan harta. Tetapi infak yang dimaksud dalam Al-Quran, ketika ada perintah berinfak, maksudnya adalah membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita disuruh menginfakkan sebagian harta kita, maksudnya menginfakkannya adalah membelanjakannya untuk keperluan apa-apa yang Allah ridhoi. Ya, mungkin untuk membantu orang yang kesulitan, mungkin untuk atau menyantuni orang-orang ya yang membutuhkan, atau ya fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ya kepentingan bersama, ya terutama misalnya masjid ya atau yang lain-lainnya. Ini yang dimaksud dengan berinfak ya. Nah, jadi sekali lagi ayat 3 ini sudah ya memenuhi ya 3 hal sekaligus dalam apa kaitan yang ya menjadi udah mewakili lah ya kaitannya dengan hati kita, dengan amal jawarih kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ibadah, dan juga yang berhubungan dengan amal ya sosial ya, sama masyarakat, sama kalau dalam bahasa Al-Quran itu hablum minan nas ya. Kemudian yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang ya diturunkan kepadamu, yaitu apa? Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan dari sebelummu.
Ya, ini kitab-kitab yang diturunkan mati ini. Gelap jadi apa sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Iklan dulu, iklan. Ini udah hampir jam 10, gimana? Nggak apa-apa ya? Gimana? Oke. Ya kan? Ini kan Ya nanggung kan dikit lagi nih. terakhirnya nih, sampai ayat 5 nih. Udah nguap-nguap tadi kelihatan, Bapak sama Ibu Hilang. Bapak sama Bima? Enggak, dengerin Enggak, kok. Oh, enggak ya? Seneng. Kok hilang apa? Maya, tunduk teh tidur apa? Maya duduk tidur apa lagi ya? Merenung. Ya, sudah. Sudah, Ustaz, kembali. Silakan, Ustaz. Kenapa Ustaz? Mati lampu. Mute. Suaranya nggak ada, suaranya. Suaranya, Ustaz. Ya, Ustaz nggak ada. Suaranya nggak masuk, Ustaz. Masih mute. Iya, Van. Ya, mati lampu dan kebetulan pulsanya habis. Jadi kita nggak bisa deteksi tiba-tiba aja habis. Nggak kelihatan tadi. Baik, jadi ini gimana nih? Kita teruskan dulu, selesaiin dulu. Nanggung kan sepintas udah hampir habis ya Pak? Sedikit lagi ya. Nah, Iya. saja kita baca sekilas. Baik, jadi yang keempat tadi sudah ya. Jadi beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab-kitab seperti kitab Injil, Zabur, Taurat, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memang menurunkan kitab-kitab itu ya kepada para nabi-nabinya. Meskipun pada akhirnya banyak terjadi ini ya, penyelewengan dari para ya pengikutnya ya yang merubah-rubah ya, kecuali Al-Qur'an memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang turunkan Al-Qur'an dan yang menjaganya. Ya, tapi tetap kita yakini bahwa ada memang kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir juga mereka meyakininya. Ya, meyakini akan adanya hari akhir. Ini disebut hari akhir tersendiri meskipun termasuk sesuatu yang gaib tadi, karena untuk menjadikan motivasi kita ya terhadap hari akhir tersebut, bahwa kita nanti semua akan berada di sana. Motivasi kita untuk beramal soleh supaya bisa ya mendapat yang terbaik di sana ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah ya orang-orang disebutkan dengan karakter seperti itu adalah orang-orang di atas hudan, di atas petunjuk dari Rabb mereka, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia ya. Berbahagia tentunya ya, tidak hanya di dunia, yang lebih-lebih penting lagi adalah kebahagiaan di akhirat nanti ya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk malam hari ini. Ya, Abu Iqbal, apakah cukup sampai di sini? Bagaimana Pak Bima, Pak Budi? Ya, Bu Neni? cukup. Ya. Barangkali ada pertanyaan juga mungkin sebelum ditutup. Pak Bima, Pak Budi? Ada pertanyaan kah dari apa yang sudah dibahas? Cukup lah, mungkin. Jelas. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Ya, mungkin sedikit, Ustaz. Tadi disebutkan mengenai apa yang sudah diturunkan sebelumnya, Lingkoblik. Itu kan kitab-kitab. Nah, kitab-kitabnya apa aja ya? Selain ini kan yang saya tahu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil gitu ya. Selain Al-Quran.
Tapi ada yang lain lagi nggak ya? Ya, jadi kita meyakini hanya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan diantaranya 3 tadi, Taurat, Injil, ya, Zabur, dan Suhuf. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah termasuk di antaranya suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, yang bukan berupa kitab, tapi itu juga merupakan wahyu Allah Azza wa Jalla, yang diantaranya turun pada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sufi Ibrahim, Musa. Nabi Musa juga selain Taurat punya suhuf-suhuf juga. Nah, itu kita yakini. Jadi kita cukup meyakini apa yang memang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Oke. Ya. Baik. Baik, cukup mungkin yang untuk malam ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insya Allah, ya, untuk Al-Fatihah itu mungkin setiap pertemuan kita akan minta baca lagi sampai benar-benar. Untuk Al-Fatihahnya aja ya. Karena di dalam sholat itu penting ya. Untuk yang selanjutnya ini kita lanjut nanti untuk Al-Baqarahnya insya Allah. Baik, saya cukup sampai di sini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan nih. Dan minta maaf juga karena kemarin-kemarin jadi banyak kendala sehingga beberapa kali gagal ya. Dan baru sekarang alhamdulillah bisa kembali kita belajar bersama. Tutup aja Bu Iqbal ya. Ya boleh, jadi berikutnya insya Allah hari Rabu jam 8 ya Ustaz? Boleh. Ya, baik. Baik, ya, kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.